Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi untuk belajar bahasa pemrograman C++. Yaitu kali ini kita akan mencoba untuk belajar menerapkan stack ya di dalam single list. Karena kan kemarin kita sudah mencoba untuk mempelajari single list-nya dan sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana single list ini bisa diterapkan dengan menggunakan konsep algoritma stack. Oke ya, ini saya sudah menyiapkan slide-nya ya. Oke, dan kita akan langsung mulai aja. Sebetulnya stack ini di dalam single list tidak banyak perubahan ya, dan tidak banyak hal yang kalian akan pelajari dengan sesuatu yang baru ya di dalam single list-nya. Jadi intinya kita hanya mengembangkan single list sehingga single list ini bisa menerapkan algoritma stack atau algoritma yang kita inginkan. Sebetulnya gunanya kita belajar mengembangkan single list seperti ini adalah bagaimana kita itu belajar bagaimana caranya untuk mengembangkan algoritma yang sudah ada atau mengkombinasikan atau mengembangkan modifikasi algoritma kita sehingga kita bisa menggunakan algoritma tersebut lebih efisien dan lebih berguna untuk digunakan. Jadi itu intinya. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana stack ini bisa diterapkan di dalam single list. Oke ya, ini kalian sudah tahu ya, stack itu adalah konsep di mana LIFO ya, seperti kita kalau misalkan belanja di supermarket dan saat kita belanja di supermarket dan kita mengambil barang-barang, otomatis barang-barang yang kita ambil pertama kali dan diletakkan di keranjang pertama kali, dia akan diletakkan di dalam susunan yang paling bawah. Tapi jika kita ke kasir ya untuk mengambil barang-barangnya, dia akan mengambil barang-barang yang ada di urutan paling atas. Jadi barang yang diambil paling pertama diambil paling terakhir gitu ya, karena dia akan ketumpuk sama yang paling atas gitu. Dan di dalam single list ya, kalian sudah tahu ya, ini saya sekedar untuk mengingatkan, single list yang non circular itu adalah yang pertama, data-data yang dimasukkan itu adalah saling terkait. Jadi perbedaannya adalah kalau di sini kita satu keranjang, tapi kalau misalnya di dalam single list seolah-olah keranjang atau trolinya itu banyak, gitu ya. Oke, kita akan pelan-pelan aja. Dan di sini bentuk stack di dalam single list non circular. Kalau misalkan yang biasa seperti ini, dan ini ya seolah-olah gambar yang sama, memang gambar yang sama sebetulnya, tapi saya balik gitu ya dari yang lurus ya horizontal menjadi vertikal. Jadi sebetulnya dalam visualisasinya itu memang berbeda. Tetapi kalau misalkan kita ngoding ya, dia itu sama aja sih sebetulnya ya, hanya ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Nah, apa itu yang harus disesuaikan? Mari kita lihat bagaimana merubah agar single list non-circular itu menggunakan konsep stack. Any answer? Dan jawabannya adalah dengan kita melakukan ini. Yang pertama, stack itu kita harus tahu gitu loh. Stack itu menerapkan LIFO. Nah, di dalam single list kan kemarin itu ada banyak ya. Kalian latihan-latihannya. Ada tambah belakang, tambah depan, hapus belakang, hapus depan, hapus tengah, pencarian, dan macam-macam. Tetapi di dalam single list yang menerapkan stack ya, dia hanya melakukan tambah belakang. Ya, diingat-ingat nih. Di dalam single list yang menerapkan stack, dia hanya menerapkan tambah belakang. Lalu untuk hapusnya, dia hanya menerapkan hapus belakang. Jadi jangan tambahin yang lainnya ya. Hanya melakukan hal yang seperti ini. Gitu. Nah, kalian lihat di sini ya. Ada node 103, 114, 130. Otomatis kalau misalkan pertama kali yang harus dilakukan yaitu adalah tambah belakang, yaitu 103. Belum ada nih 114 dan 130. Lalu kita lakukan operasi lagi ya, yaitu tambah belakang. Artinya tambah belakang ini 114 ya, angka 9 ya. Tadi kan yang pertama kali untuk diinputkan adalah angka 8. Angka 9 ini yang kita inputkan yang kedua kalinya, dia akan ditambah di urutan yang paling terakhir. Gitu ya. Jadi nanti tinggal konsepnya dari horizontal ke vertikal gitu. Nanti kita akan coba ya di prakteknya. Ini kita akan belajar teorinya dulu. Bagaimana caranya untuk menampilkan dari yang tampilan horizontal menjadi tampilan yang vertikal. Itu ya, nanti paling 8-nya itu angka 8 paling bawah, 9 yang kedua, dan 10 adalah yang terakhirnya ya. Jadi angka 8 yang dimasukkan pertama,
angka 9 yang kedua, dan angka 10 yang terakhir. Lalu, stack ini masih belum sempurna kalau misalkan kita hanya menambahkan saja. Yang terakhir, kita harus menambahkan perintah untuk hapus belakang. Jadi, yang dihapus itu yang pertama kali adalah angka 10, 9, baru 8. Padahal kan, kalau misalkan di dalam codingan atau urutannya tadi, angka 8 itu yang pertama kali kan untuk ditambahkan. Tapi kalau misalkan di stack, yaitu yang menerapkan last in, first out yang ada di LIFO, maka angka 10 yang harusnya dihapus terlebih dahulu, maka kita menerapkan hapus belakang. Itu ya. Semoga benar-benar paham. Nanti kita akan bedah semuanya di dalam prakteknya. Nah, kenapa Pak Saiful ini membagi menjadi 2 video ya, dari teori dan prakteknya, karena biar kalian tuh lebih paham aja, dan melihat video ini lebih ringkas dan lebih pendek. Gitu ya. Kalau misalkan semuanya digabungkan jadi satu, mesti ya, video ini akan menjadi lebih panjang, dan itu mungkin agak sedikit mempengaruhi mood kalian ya. Seperti itu, jadi ini biar lebih singkat aja. Gitu. Terima kasih banyak udah menonton dan belajar. Tetap semangat ya untuk latihan codingnya. Itu, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.